Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah. Ini ada suaranya? Kedengaran Bunda? Baik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang karena berkah rahmatnya kita dapat melaksanakan Zoom pada malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, marilah kita buka Zoom kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya itu penyampaian kata sambutan dari Kepala Sekolah TKIT Menara Fitra Indralaya kepada Bunda Yunia Fauziah. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Bunda Iin atas kesempatannya pada malam hari ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk guru penggerak kita, calon guru penggerak kita, yaitu Bunda Rosmita, SPDGR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita telah diberinya nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan Zoom kita pada malam hari ini dengan tema untuk calon guru penggerak kita untuk menyelesaikan temanya dengan aksi nyatanya pada modul 1.4. Benar, Bunda Ros? Betul, Bunda. Iya. Ya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berikut para sahabatnya, keluarga, hingga pengikutnya hingga yaumil kiamah. Baiklah, bunda-bunda sekalian yang kami hormati, Bunda calon guru penggerak kita dari TKIT Menara Fitra, yaitu Bunda Rosmita, SPDGR. Bunda-bunda sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan, terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini untuk mengikuti aksi nyata dari calon guru penggerak kita untuk menyampaikan materi pada modul ajar pada modul 1.4-nya pada malam hari ini. Baiklah, semoga acaranya pada malam hari ini Zoom-nya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, rintangan. Semoga sinyalnya lancar-lancar saja pada malam hari ini. Cuacanya juga mendukung, cuacanya tidak hujan. Bagi yang kepanasan, silakan nyalakan kipas anginnya. Oke, bunda-bunda sekalian, mungkin itu saja untuk kata sambutan dari saya selaku kepala sekolah dari TKIT Menara Fitra. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bunda Yunia Fauzia yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya itu penyampaian materi dari CGP Ogan Ilir, Bunda Rosminta. Kepada Bunda Rosminta kami persilahkan menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bunda Iin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmatnya juga kita bisa berkumpul di dunia maya ini dalam kegiatan presentasi modul 1.4 aksi nyata di TKIT Menara Fitra. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Kepala TKIT Menara Fitra, Ibu Yuniar Fauziah, SPDGR, atas kesempatannya hadir di kegiatan aksi nyata modul 1.4 ini, yang mana kita lakukan secara daring. Dan juga yang saya sayangi rekan-rekan guru TKIT Menara Fitra dan juga guru PPA TKIT Menara Fitra, yang selalu saya banggakan
Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya karena sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Baik, saya akan mempresentasikan untuk modul 1.4. Baik, Bunda, sembari menunggu karena sinyal juga. Baik, Bunda, apakah terlihat di layar? Terlihat Bunda Ros. Ya, Lihat, terima Bunda. kasih. Baiklah, di sini saya akan sedikit berbagi tentang aksi nyata kepada teman-teman guru TKIT dan juga PPA Menara Fitra. Di sini yang akan saya bagikan yang pertama, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi di sini saya akan membagikan tentang budaya positif. Nah, dari sini kita akan melihat nih konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini sudah kita ketahui ya teman-teman ya, bunda-bunda semuanya, dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 aspek. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, jadi di sini juga kita akan membahas tentang konsepsi tentang teori kontrol. Oke. Jadi di sini yang biasa kita lakukan nih dari ilusi guru mengontrol murid, di antaranya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan contohnya kita marah seperti itu, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita sebagai guru itu kepada anak-anak kita menuntun nih, bukan menuntut anak dalam arti kita tidak berhak memaksa, akan tetapi kita mengarahkan anak. Ini yang contoh pertama. Yang kedua, ilusi mengontrol murid, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi ketika kita melakukan pendekatan kepada anak-anak, maka berefek baik juga kepada anak-anak tersebut. Oke, selanjutnya merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sini stimulus respon tentang dunia. Jadi realitas atau kebutuhan kita sama, di teori kontrol tentang dunia sebenarnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama,
Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Jadi intinya di sini stimulus yang kita berikan juga itu tergantung dengan kontrol kita juga. Kenapa? Karena kontrol yang terkuat itu ada pada diri kita, dan eksternal itu hanya sebagian beberapa persen saja yang mampu mempengaruhi kita. Sebanyak apapun nasihat yang kita berikan, kalau dari dalam dirinya tidak mau berubah, tidak akan berubah. Seperti itu. Oke. Oke, kita kembali ke disiplin positif ya Bunda. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, di dalam disiplin positif ini, jadi kemarin kami mendapatkan pembelajaran juga ya Bunda-Bunda. Jadi biasanya kita akan memberikan reward nih ke anak-anak. Contohnya, kakak hebat, atau kita memberikan reward sesuatu. Nah, ternyata menurut penelitian juga kata-kata seperti itu harus dihilangkan kepada anak. Kenapa? Karena penghargaan itu hanya eksternal, hanya dari luar yang kita berikan. Akan tetapi bagaimana caranya kita memberikan reward itu dari dalam, jadi dari internalnya dia. Memang butuh proses untuk merubah proses perubahan kepada anak-anak yang selama ini biasanya kita menggunakan reward penghargaan secara eksternal. Nah, kita akan menggali anak ini lebih dalam lagi, lebih ke internalnya dia. Baik, ada yang mau ditanyakan Bunda sampai di sini? Kita lanjut ya. Di sini nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernilai kritis dan kreatif. Dari IBO Primary Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Oke, Bunda, kami minta tolong dengan Bunda yang pakai laptop. Bunda Anggis pakai laptop enggak? Oke, mungkin enggak kedengarannya. Ada yang pakai laptop enggak, Bunda? Iya, Bunda. Bunda Iya, Angges kami minta pakai laptop, tolong. Bunda Ros. Ya, pakai laptop ya. Yo, minta Iya. tolong di screenshotkan Bunda ya, sembari. Oh, print screen. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Tapi anggotanya udah masuk kan loh sampai 6 Mbak. Ini ada 6 Mbak cuman. Iya, Oh iya, yang di layar ya. itu jadi 1, 2, 3, 4. Iya. Ya, enggak apa-apa. Apa print Asal screen kaget. ya? Ya, enggak apa-apa. Ini sembari ada ininya. Oke. Oke, lanjut. 9 pilar karakter Indonesia.
Higtek Foundation IHF, cinta Tuhan dan segenap cintaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini hanya contoh-contoh nilai kebajikan dari beberapa organisasi atau instansi. Jadi di sini yang kita ambil karena kita ke dunia pendidikan, maka kita terarahnya ke profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang kami pelajari di guru penggerak ini ada 5 dasar nih kebutuhan dasar manusia. Yang pertama penguasaan. Jadi yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Di sini penguasaan artinya kenapa anak itu biasanya di dalam kelas mereka ingin ini punya aku loh, misalkan ada suatu alat atau permainan, ini punya aku, dia ingin menguasai permainan tersebut ketika dia bermain dengan teman-temannya. Ada anak yang bertahan hidup dalam arti dia membutuhkan makanan, misalkan, oh aku mau makanan ini Bu, nah itu lebih ke bertahan hidup kebutuhannya. Kasih sayang dan rasa diterima, contohnya, kenapa kamu memukul Mamat, kenapa kamu memukul Muas? Misalkan, oh katanya biar Abrisam mau temenan dengan aku. Jadi dia melakukan sesuatu yang negatif, dia ingin mencari perhatian ke temannya. Jadi yang dibutuhkannya apa? Ternyata dia butuh kasih sayang nih dan rasa diterima. Jadi ketika Mamat dipukul sama Muas, niatnya itu ingin diberi kasih sayang sama Abrisam atau ingin mendapatkan perhatian dari guru. Kesenangan itu ketika dia melakukan sesuatu yang tidak baik, misalkan dia hanya sekedar hiburan, misalkan dia mau mengambil mainan Lego, oh aku hanya ingin main saja Ibu, tidak mau ngapa-ngapain, hanya ingin menyenangkan diriku sendiri. Nah, yang terakhir itu kebebasan, misalkan, Bunda, aku capek nih main di dalam kelas, main Lego terus. Aku mau main di luar. Nah, artinya anak ini menginginkan kebebasan, tidak hanya terpaku di dalam kelas, dia ingin juga belajar di luar kelas. Itu maksudnya 5 kebutuhan dasar manusia. Kita dari yang saya paparkan ini lebih kebutuhan dasar manusia dalam arti ke peserta didik ya Bunda ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, aku tidak mau mengambil mainan itu sebab kalau aku ngambil mainan itu maka aku akan dihukum oleh bunda nih, disuruh bunda misalkan keliling lapangan, itu dia tidak mau mengambil sebuah permainan itu karena ketakutan lebih ke hukuman. Kedua, oh kamu tidak ngambil mainan itu. Nah, bagi siapa yang tidak mengambil, dia mengharapkan imbalan nih. Nah, jadi aku tidak bakal ngambil mainan itu sebab kalau aku ngambil, lagi aku tidak dapat hadiah nih dari bunda. Nah, jadi dorongannya karena imbalan. Nah, yang kita inginkan kepada anak-anak itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi lebih ke menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang kita percaya. Misalkan nilai-nilai kalau kita dewasa, nilai-nilai spiritual. Misalkan, oh saya tidak mau mengambil
pensil itu sebab itu tidak boleh, itu mencuri, dan mencuri itu perbuatan yang tidak baik. Jadi yang kita inginkan kepada anak-anak kita yaitu bagaimana dia bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang ia percaya. Oke, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu yang pertama hukuman, yaitu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, terus murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Jadi dari kegiatan yang kita lakukan, misalkan dengan hukuman itu, secara tidak langsung, psikologis ataupun fisik dia akan merasa menyakitkan, dan anak itu akan menjadi tidak nyaman, dan efeknya murid itu akan menjadi takut, dan kita akan secara tidak langsung melatih kebohongan. Misalkan ketika anak itu menumpahkan air, nih, guru merespon langsung marah. Nah, besoknya dia menumpahkan air, dia akan mencari kambing hitam. Bukan aku, Bu. Secara tidak langsung bohong itu tertanam di otak dia karena dia sudah takut. Nah, tapi ketika kita numpahkan air, kita berikan, ini nak, lap. Oke, besok tumpah lagi, lap. Nah, secara tidak langsung akan mengajarkan dia proses tanggung jawab. Murid menjadi rendah diri, ya, dari dampak dari hukuman yang kita berikan, yaitu murid menjadi rendah diri dan juga kurang percaya diri. Terus penghargaan tidak efektif. Nah, yang tadi ya Bun, kenapa konsep disiplin ini dengan identitas gagal, dari penghargaan ini yang kita berikan kan secara eksternal nih, ternyata tidak efektif karena dia lebih motivasi dirinya karena sebuah penghargaan atau sebuah hadiah, bukan dari dalam dirinya. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Jadi ketika temannya yang dapat, memang kita beranggapan agar dia belajar untuk melapangkan diri. Tapi terkadang kebanyakan anak, di sekolah misalkan dia merasa fun saja menerima temannya mendapatkan sesuatu atau reward, tapi ternyata di rumah dia meledak misalkan. Jadi negatifnya itu disampaikannya di rumah karena dia ada ketakutan juga nih untuk menyampaikan dampak dia di sekolah. Terus mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Ya, kenapa sekarang sudah banyak nih di sekolah-sekolah mentiadakan perangkingan tersebut, misalkan ranking 1, 2, 3, karena akan mempengaruhi secara tidak langsung psikologis anak. Merampas hak menghargai dirinya. Artinya kenapa? Anak ini punya kelebihan di bidangnya masing-masing, anak ini mempunyai karakternya di bidang masing-masing, tidak bisa kita hanya memberikan penghargaan di satu sisi. Misalkan anak ini dia bidangnya seni nih, tiba dia di olahraga, dia nggak dapet, tapi kita lebih menghargai yang waktu perlombaan tersebut. Nah, di sini yang merampas hak menghargai dirinya. Seharusnya sistemnya sama. Kita tetap menghargai dia, baik dari kebutuhan atau kemampuan dia yang seninya atau kognitifnya atau yang lainnya. Seperti itu. Terus konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Tadi yang gagal ya Bunda. Nah sekarang kita akan belajar yang suksesnya. Yang pertama konsekuensi. Jadi pengetahuan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, restitusi. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Tiga, teori kontrol dirinya, memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi, dari konsep disiplin ini ada konsekuensi dan restitusi nih. Dari restitusi itu ialah teori kontrol.
dari teori kontrol ini nanti akan kita pelajari lagi ya Bunda ke belakangnya. Kita langsung saja ke konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 4, kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita akan bahas di sini ada perbedaannya ya Bunda. Contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Jadi misalkan di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi nih. Jadi yang ini akan kita bedakan. Apakah yang kita berikan itu hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Nah, oke. Hukuman yaitu guru menghukum hormat bendera selama 10 menit, guru marah dan murid takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Artinya bagaimana? Dari kasus tidak mengerjakan PR, kalau peran kita sebagai guru itu memberikan hukuman, maka kita akan memberikan hukuman 10 menit tadi. Dan murid akan merasa takut karena guru marah. Konsekuensi dari anak tidak mengerjakan PR, maka dia disuruh 3 kali lipat. Nah, yang diarahkan itu kita memberikan restitusi. Yang pertama, restitusi itu ada 3 sebenarnya Bunda. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ditanya dulu anak, kenapa kamu tidak melakukan atau tidak mengerjakan PR. Terus ibu guru tahu kamu akan bisa mengerjakan PR. Jadi ada komunikasi terlebih dahulu, tidak langsung hormat seperti itu. Dia tidak langsung memberikan hukuman atau konsekuensi, akan tetapi kita memberikan restitusi terlebih dahulu. Oke, nah jadi dari restitusi tadi ada 5 posisi kontrol nih Bun yang kita lakukan sebagai guru. Yang pertama penghukum. Nah, jadi penghukum tadi yang tadi silakan kamu lari 100 keliling. Nah, itu menghukum. Atau silakan kamu bersihkan WC, itu menghukum. Kalau pertama, kedua membuat rasa bersalah. Contoh, kamu tahu kan ibu tuh sudah nyuruh kamu ngerjakan PR, tapi kamu tidak mau. Tahu tidak? Ibu tuh rasanya sakit sekali. Nah, akhirnya anak itu merasa bersalah karena kalimat yang kita berikan. Ketiga, pemantau. Nah, yang pemantau ini sedikit lebih bagus. Artinya kenapa? Guru melihat keadaan dan melihat keadaan kenapa anak itu tidak melakukan PR, tapi tidak melakukan tindakan. Nah, ketiga, guru sebagai teman. Jadi kami juga mendapatkan kemarin ilmu juga untuk anak TK nih. Kan kalau semboyan kita itu anak itu dijadikan teman. Ternyata kadang-kadang peran jadi teman itu justru ketergantungan. Artinya begini, ketika kita guru, teman itu seperti, ayolah nak, kerjakanlah. Ibu kan sayang sama kamu, kerjakanlah nak. Ternyata itu kurang baik juga. Kenapa? Karena anak itu akan tergantungkan dirinya kepada kita. Contoh,
sudahlah, mau kunak para ibu bae ngawe kenyo, budak galak. Nah, seperti itu. Jadi sebagaimanapun kita diusahakan kita guru TK atau guru PPA, kalau PPA lebih kecil ya, memang lebih ke karakter, tetap menjadi teman karena pembelajarannya belum sampai ke sana. Minimal kita menjadi pemantau dengan anak. Nah, dari 5 ini yang paling bagus yaitu kita menjadi manajer. Jadi, manajer itu bagaimana? Jadi kita arahkan dulu nih anak, kita dekati, kita tanya, terus kita arahkan, tapi tetap ada proses pembatasan antara guru dengan anak. Jadi tidak ada ketergantungan seperti itu. Jadi untuk 5 posisi kontrol restitusi ini yang diharapkan kepada guru yaitu menjadi manajer. Ketika memang susah nih untuk guru TK, maka kita akan menjadi minimal menjadi pemantau kepada anak-anak. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Patuhi aturan sekolah. Lalu berdiri di depan barisan. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Kalau teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Pembuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus beritahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi di sini, di posisi manajer ini justru kita mengarahkan, mengajarkan ke anak apa sebab akibat yang anak lakukan. Baik, sebenarnya untuk di lembaga kita sendiri beberapa sudah kita perankan sebagai manajer, hanya mungkin kita butuh evaluasi lagi. Nah, yang paling penting dari kontrol tadi yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi di dalam kelas itu kita membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Yaitu mengapa kita memilih peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Jadi di sini kita akan membuat nih keyakinan kelas. Artinya apa? Aturan-aturan kelas kita apa? Yang mungkin nanti bisa kita tulis di dinding, misalkan dari keyakinan kelas itu kita tetap menggunakan kalimat positif. Artinya misalkan bukan tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, kita ganti dengan kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Pertama, kedua, tidak boleh tidak menulis, misalkan. Silahkan mengerjakan tugasnya sampai dengan selesai. Jadi dari keyakinan kelas ini mungkin untuk tahun ajaran baru kita akan belajar sama-sama cara membuat keyakinan kelas ini agar anak kita itu lebih terarah. Baik, ini untuk keyakinan kelas. Nah, ini contohnya Bun. Jadi kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Oke, kalau untuk anak SD, SMP, atau SMA itu gampang nih kita arahkan membuat keyakinan kelas. Tapi untuk anak TK ini bagaimana? Tetap kita lakukan diskusi. Disitulah anak nanti menimbang kata-kata kita. Misalkan, oke kita buat keyakinan kelas nih ya, nak ya. Boleh tidak buang sampah sembarangan? Tidak boleh. Nah, artinya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu dengan bahasa kita tetap berdiskusi dengan anak-anak TK. Kedua, menyusun peraturan menjadi keyakinan. Jadi aturan yang kita buat itu akan menjadi keyakinan di dalam kelas. Terus menempelkan keyakinan di dalam kelas. Jadi kita buat, kita tempel. Nah, misalkan, oke, Muaz, kamu mengambil barang Mamat nih, contohnya. Oke, di sana ada tidak keyakinan kelas kita, boleh tidak mengambil barang teman. Nah, disitulah istilahnya rambu pada anak. Seperti itu ya. Oke. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi lebih abstrak daripada peraturan. Sedikit saja biar mudah diingat, berupa pernyataan universal
dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika itu mau ditambahkan juga boleh, dikurangi juga boleh, tergantung kondisi kelasnya masing-masing ya Bunda. Kadang-kadang kita nih lah 3 bulan, anak nih lah mulai berubah nih karakternya. Yang pemalu, tidak bersuara, sekarang bersuara. Yang dulunya tidak suka marah, sekarang sudah menunjukkan taringnya. Artinya keyakinan kelas kita juga bisa dirubah seperti itu. Dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semuanya berperan. Nah, di sini dari segitiga restitusi. Jadi begini, dari 5 kontrol tadi ada yang namanya segitiga restitusi Bunda. Nah, untuk mengontrol anak tadi yaitu kita memberi hukuman, terus sebagai pemantau, sebagai manajer. Di sini fungsi kita ketika anak melakukan kesalahan. Jadi dari kasus, misalkan kasus tadi Muas tidak mau mengerjakan PR. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan sebagai guru menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya seperti ini. Bunda Ros tahu kalau mencuri itu tidak baik dan Bunda Ros tahu kalau kita sebagai manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu identitas dia. Misalkan di sini kita ambil Bunda Angges nih. Oke, contoh besarnya misalkan ya. Bunda Angges mencuri pensil Bunda Yuyun misalkan. Oh, oke Angges, ini Bunda tahu kenapa kamu melakukan itu. Nah, nanti Bunda Angges akan bercerita nih kenapa dia melakukan, apa untuk kesenangan, apa untuk penghargaan tadi, apa untuk kekuasaan, apa untuk kebutuhan hidupnya. Di situ kita menstabilkan identitasnya dia. Oh Bunda, aku tuh tahu kalau ngambil pensil itu tidak baik, tapi biar Iin tuh kawanan dengan aku, misalkan. Nah, di situ kita stabilkan dulu identitasnya Bunda Angges. Oh, seperti itu ya. Oke, langsung kita validasi nih tindakan yang salah. Oke, kenapa dan mengapa? Kenapa? Ngapo kamu ngambil itu? Biar Iin kawanan nih dengan aku, katanya. Dengan Anissa juga, biar kawanan, misalkan. Oh, ternyata dia pingin deket nih dengan temannya yang dia lakukan. Nah, di sini baru kita menanyakan keyakinan. Oke, di dalam kelas kita itu ada tidak keyakinan kelasnya? Ada, Bunda. Oke, sekarang kita lihat ya, boleh tidak mengambil barang teman? Tidak. Oke, tidak boleh. Terus apa yang harus kamu lakukan? Nah, dari dia sudah bilang tidak boleh, apa nih tindakan yang harus dia lakukan untuk menstabilkan identitasnya dia tadi? Misalkan aku minta maaf nih kepada Yuyun sebab pensil Yuyun aku ambil dan nanti aku ganti nih pensil Yuyun yang panjang sekali. Misalkan seperti itu kata Angges. Oke, itu untuk segitiga restitusinya. Mungkin itu saja Bunda yang akan saya sampaikan dan sekian terima kasih untuk penjelasan budaya positifnya di modul 1.4. Terima kasih Bunda Iin, kami kembalikan ke Bunda Iin. Bunda Iin masih unmute. Baik, Masya Allah, materinya sangat luar biasa sekali ya tentang penanaman budaya positif, disiplin positif untuk di dalam kelas. Untuk rekan-rekan guru sekalian yang ingin bertanya, Tafadhol kami persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, Bunda Yuyun. Baik, terima kasih Bunda Iin. Saya ingin bertanya,
Mungkin ini sudah pernah saya lakukan di kelas ya untuk Bunda Ros ya. Tapi agak-agak sedikit mengganjal di pikiran saya tadi tentang keyakinan kelas ya Bunda Ros ya. Tadi ada keyakinan kelas itu kita buat bersama anak-anak kelas saat pembelajaran belum dimulai. Terus untuk keyakinan kelas itu misalkan berlakunya kita buat setiap hari atau eh, hanya berlaku 1 hari saja atau bisa berlaku untuk 1 minggu atau 1 bulan atau 1 semester kayak gitu Bunda Ros. Mungkin itu saja Bunda Iin pertanyaan dari kami. Baik, terima kasih kepada Bunda Yuyun. Tadi pertanyaannya itu untuk waktunya keyakinan kelas itu untuk berlaku sehari atau seminggu atau selebihnya gitu Bunda Ras. Mungkin dari Bunda Ras langsung. Baik, terima kasih Bunda Iin dan juga terima kasih untuk pertanyaannya Bunda Yuyun. Menarik sekali untuk pertanyaannya tentang keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas itu bisa tidak, maksudnya begini, tidak berjangka Bunda. Jadi misalkan keyakinan kelas itu kita buat nih untuk awal semester. Nah, kita bisa berlakukan untuk 1 minggu. Ternyata 1 minggu tadi yang saya jelaskan, misalkan anak ini berubah lagi nih karakternya. Kalau anak TK tuh kan kadang-kadang dia 3 bulan pertama pendiam, 3 bulan kedua mulai bergerak, 3 bulan ketiga mulai aktif nih. Nah, terkadang itu yang kita lihat, apalagi hampir selesai 1 semester, maka banyak sekali perubahan anak-anak tersebut dan perubahannya sangat padat. Nah, di situ untuk keyakinan kelas itu bisa ditindaklanjuti secara berkala, Bunda. Jadi misalkan kita buat kesepakatan untuk 1 bulan ini nih. Nah, 1 bulan sudah efektif, ternyata ada lagi nih karakter-karakter yang timbul. Kita bikin lagi kesepakatan 1 bulan, 2 bulan nih bisa konsisten, 3 bulan bisa konsisten, ya tetap dengan keyakinan tersebut. Tapi kalau memang ada perubahan, itu bisa kita rubah untuk keyakinan kelas itu. Jadi kita bisa menyesuaikan keadaan anak juga. Seperti itu Bunda Yuyun. Terima kasih. Baik, Bunda Yuyun, gimana untuk pertanyaannya? Apa sudah terjawabkan dengan baik? Iya, terima kasih Bunda Ros atas jawabannya. Alhamdulillah. Jadi untuk keyakinan kelas itu bisa disesuaikan dengan keadaan anak. Oke, terima kasih jawabannya. Sama-sama Bunda. Baik, kami masih buka lagi untuk rekan guru yang masih ingin bertanya. Cukup. Boleh Bunda 1 atau 2 pertanyaan lagi? Sepertinya Bunda Angges angkat tangan Bunda Raisen. Oh. Baik, Bunda Angges. Terima kasih atas kesempatannya Bunda Iin dan Bunda Ros serta rekan-rekan semuanya. Masya Allah materinya bagus sekali. Tapi juga banyak juga yang jadi pertanyaan ya. Satu aja tapi izin bertanya ya Bunda Ros. Eh, eh, untuk masalah anak-anak ini. Karena kan anak-anak banyak tipenya, banyak juga banyak tingkah lakunya juga seperti kata Bunda Ros tadi. Nah, tipikal anak itu kan beda-beda. Ada yang anak kalau yang dihukum
dia sebenarnya takut, kata Bunda Ros tadi sesuai penjelasan. Ada juga yang seperti tidak kenapa-napa, seperti tidak ada masalah. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana caranya untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah tapi tidak usah dihukum gitu. Itu saja Bunda Ros. Baik, Bunda Ros, apa? Boleh aku menjawab pertanyaan dari Bunda Angges, Bunda Ros. Baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali. Pertanyaan dari Bunda Angges Selvera, yaitu bagaimana menindaklanjuti anak-anak yang memang mereka melakukan kesalahan, tapi kita sebagai guru tidak memberi dengan hukuman. Seperti itu ya Bunda ya? Ya, di sini kita memposisi dari 5 posisi tadi. Yang pertama sebagai penghukum. Jadi kita berusaha sebagai guru untuk memposisikan proses penghukuman tersebut untuk menstabilkan identitas tadi. Jadi ada 3 restitusi tadi. Yang pertama kita ajak komunikasi ke anaknya dulu. Kenapa dia melakukan itu, bagaimana ceritanya itu, kenapa dan itu bisa terjadi. Itu yang pertama. Kedua, kita hargai dulu proses kesalahannya dalam arti seperti ini. Bunda tahu kakak sudah berbuat salah dan Bunda tahu di sini kita pasti bisa pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi setelah itu sudah kita cari, kita stabilkan dulu emosi dia dengan menghargai atau menstabilkan tadi. Selanjutnya kita kita tanya dulu, dan yang tadi yang inti dari itu yaitu kesepakatan, keyakinan kelas yang kita buat. Dari keyakinan itu, kalau bisa untuk tahun ajaran ini kita belajar membuat keyakinan kelas, kita tempel. Jadi di situ di poin-poin, oke, tadi apa nih bentuk misalkan kesalahan anak, misal mendorong anak, oke, di keyakinan kita itu boleh tidak melakukan mendorong teman. Nah, di situ anak akan pertama Bunda, bulan pertama mungkin akan susah, kedua akan susah, mungkin akan selanjutnya. Jadi untuk keyakinan dan proses penghukuman ataupun yang lain ini kan kita baru mau belajar nih, khususnya di sekolah kita, artinya memang ini perlu waktu yang akan kita lakukan. Kira-kira proses materi ini yang dari guru penggerak itu benar tidak menjadi solusi untuk beberapa anak yang memang kadang-kadang karakternya itu memang dosisnya itu harus dihukum istilahnya, tapi tetap ternyata hukuman itu tetap tidak baik dari psikologis ataupun fisiknya. Artinya sebagai guru kita yang harus merubah proses pembelajaran kita atau pendidikan kita dengan secara bertahap, mungkin seperti itu ya Bunda. Kalau untuk sekarang itu karena materi ini dari CGP ini saya juga baru Bun, dan juga posisi yang saya perankan itu hampir 5-5-nya saya lakukan Bunda. Hukuman ada, rasa bersalah iya, terus sebagai pemantau juga iya, sebagai manajer juga iya. Jadi 5-5-nya itu khususnya saya sendiri, saya pernah melakukan hal tersebut. Tetapi berusaha untuk meminimalisir hal tersebut dengan posisi pemantau tadi. Kalau teman, apalagi saya sebagai teman, ayolah Kak tulislah, pinter Kak. Nah, misalkan kita bujuk-bujuk seperti itu. Ternyata itu juga kurang efektif. Jadi sekarang kita sama-sama belajar mungkin untuk memasuki tahun ajaran baru, dan untuk
saran saja sih, karena di sini tetap ada kepala sekolah TKIT Menara Fitra, kita berusaha belajar sama-sama untuk menggunakan kalimat positif. Jadi belajar menggunakan kalimat positif agar kata-kata kita itu tetap terarah. Karena yang saya pelajari juga kemarin, setiap kata-kata kita itu adalah doa kepada anak-anak kita. Jadi jas kita kepada anak itu secara tidak langsung adalah doa kita. Yang itu evaluasi saya sendiri, yang mana misalkan di kelas kami sendiri terlalu banyak keunikan, akhirnya astagfirullahaladzim. Jadi ada dua yang biasa diucapkan, istighfar atau tasbih, ya. Astagfirullahaladzim atau subhanallah atau masya Allah. Jadi meminimalisir kalimat negatif dan memperbanyak kalimat positif untuk menghindari hukuman tersebut. Minimal diminimalisir sih Bunda. Mungkin itu untuk kami sendiri, itu juga seperti itu Bunda. Hampir 5-nya sudah saya lakukan semua. Sekarang belajar untuk menjadi manajer. Kalau manajer perusahaan lumayan ya Bunda ya. Oke, mungkin itu saja untuk Bunda Angges. Terima kasih. Baik, bagaimana Bunda Angges? Apa sudah bisa dipahami dari jawaban tadi? Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih Bunda Ros atas penjelasan yang lebih lanjut. Ya, intinya tadi komunikasi, terus kita hargai kesalahannya dan kembali ke keyakinan kelas lagi kan. Dan berusaha untuk diri ini terus berkata-kata yang baik. Insya Allah ya, Masya Allah, tabarakallah, Bunda Ros, terima kasih atas sharing ilmunya. Semoga kita semua terus belajar dan belajar untuk menjadi guru yang terbaik untuk anak-anak bangsa ini. Amin. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Mungkin satu lagi dari saya untuk Bunda Yuniar Fauzia selaku Kepala TKIT Menara Fitra. Untuk CGP ini Bunda banyak sekali materi-materi yang menurut saya luar biasa, tapi sebenarnya belum berani untuk mensosialisasikan ke guru-guru karena saya sedang belajar sendiri di dalam kelas, jadi mengupayakan untuk di dalam kelas dulu nih, kelas kecil saya, baru saya berani untuk mengajak rekan-rekan guru. Akan tetapi kalau bersifat umum kayak gini, Bunda, nanti bisa nih kita atur ulang lagi untuk aksi nyata berikutnya. Kalau tidak bisa daring, luring penjadi. Atau tidak bisa luring, daring penjadi. Oke, lanjut Bunda Yin. Lanjut. Baik. Masya Allah sekali ya untuk materinya hari ini terkait budaya positif untuk keyakinan kelas anak di dalam kelas. Itu baik. Langsung saja untuk selanjutnya itu kesimpulan dari materi tadi yang kami tangkap itu bahwasanya kita dalam mengajar itu bagaimana caranya kita sebagai seorang guru itu menumbuhkan karakter-karakter atau nilai-nilai baik dalam diri anak seperti berarti kalau dia melakukan kesalahan berarti harus bertanggung jawab dan itu muncul dari dalam diri anak bukan dari melalui hukuman atau reward bukan dari eksternal tapi dalam diri anak langsung atau internal anak itu sendiri. Tentu saja hal ini dilakukan dengan butuh waktu yang lama, tidak instan gitu. Jadi di sini kita diminta menjadi seorang pendidik yang penuh kesabaran dan terus-menerus melakukan perilaku baik agar disiplin budaya positif, disiplin tadi pada anak itu muncul. Mungkin itu saja kesimpulan dari materi kita pada malam hari ini. Selanjutnya itu penutup. Mari kita tutup Zoom kita pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa penutup kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, saya
selaku MG mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru yang telah meluangkan waktunya untuk Zoom kita pada malam hari. Semoga kita ada kesempatan lagi untuk melakukan materi Zoom lagi di lain kesempatan. Saya minta maaf kepada Allah kalau saya ada kesalahan. Mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.